Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Hadi dalam channel Computer Science ya. Jadi kita akan mencoba membahas lagi masalah mikrotik hotspot ya. Jangan lupa untuk like and subscribe-nya jika Anda menyukai dari apa yang saya berikan. Jadi hal yang pertama yang akan kita bahas selanjutnya adalah bagaimana merubah hotspot atau tampilan desain hotspotnya, serta bagaimana kita melakukan upload untuk di mikrotiknya gitu ya. Jadi hal yang perlu kalian lakukan adalah mungkin pertama menyiapkan mikrotiknya. Anda lakukan start. Ini adalah mikrotik yang sudah kita buat kemarin ya. Kita sudah setting, mungkin dilakukan manajemen. Jadi harapannya ini Anda nanti menerapkan, masih terus menerapkan ya, mulai dari gateway yang kemarin itu. Jadi Anda harus bisa nanti membuat atau membentuk salah satu hotspot mikrotik sendiri, di mana Anda membatasi siapa nanti penggunanya, siapa saja penggunanya, dan mungkin juga bagaimana Anda melakukan desain serta memberikan papan pengumuman setiap beberapa dekadenya atas apa yang Anda lakukan gitu ya. Nah, untuk itu ini kita masih loading ya. Semoga kalian tetap semangat dalam menjalankan aktivitas di masa pandemi ini, meskipun sudah banyak yang mulai dilakukan vaksinasi. Semoga Anda juga sudah melakukan vaksinasi. Tetap jaga kesehatan, tetap ingat protokol kesehatan ya. Nah, ini sudah masuk, kita login di adminnya. Untuk itu kita coba masuk juga di login Winbox-nya ya. Nih, kita konekkan dengan IP yang 202 ini. Nah, ini saya kemarin adalah memiliki salah satu hotspot ya, setup hotspot di mana saya ada warung ini kemarin juga saya kasih ini ya, ada cookiesnya ya, ada HTTP chipnya gitu ya. Kemudian juga ada user kemarin sudah saya tambahkan, ini banyak sekali, langsung 15 user. Kemudian ada user profile, ini ada keluarga, guru yang kemarin juga sudah saya jelaskan. Nah, untuk itu bagaimana cara kita melakukan penggantian ya. Kalau kita lihat, kita coba nyalakan dulu di Windows kemarin. Ini kita sudah menggunakan default dari tampilan loginnya ya. Jadi tampilan loginnya VMware atau hotspotnya login ini masih standar bawaannya mikrotik. Namun juga demikian, meskipun standar bawaannya mikrotik, artinya kita bisa melakukan reset kapan saja nanti gitu ya. Kita akan menunggu dulu. Sambil menunggu, kita coba akan memasuki ya, ini saya close dulu. Kita akan coba cek bagaimana template mikrotik itu kita dapatkan gitu ya. Kita bisa menggunakan mikrotik template ya, jangan yang template.com ya, langsung aja mikrotik template hotspot ya. Mikrotik template login hotspot. Ini tadi sudah nyala juga ya. Kita bisa melakukan pengecekan. Ini kemarin ada yang saya batasi ya di Wallet Garden ini. Saya buat Stikom Banyuwangi dia tidak bisa diakses ya. Nah, kemudian saya juga membuatnya Stikom Banyuwangi dia bisa diakses, namun dengan beberapa syarat pastinya ya. Dan kita cek lagi, ini yang tidak biasa diakses ini adalah yang berhubungan dengan dokumentasi ya. Kemudian juga di Google ini bisa kita akses. Nah,
Ini kalau kita Google kita akses berarti otomatis harusnya di sini ya. Nah ini kalau saya ngetikkan selamat pagi, ini harusnya dia sudah bisa mengaksesnya. Namun kalau kita ketikkan detik, kemarin kita coba cek ya, detik.com, ini harusnya tidak bisa diakses gitu ya. Ini adalah salah satu fungsi Wallet Guardian kemarin. Nah, supaya kita nanti akan fokus pada desainnya ya, kita akan coba mendisable ya. Kita disable, ini juga mungkin kita disable semua. Udah, kemudian juga kita cek dulu google.com. Ini masih belum berefek ya, masih belum berefek. Kita langsung aja ke 20192. Kemarin ini 168 login ya. Ini di server profile ini Anda bisa melakukan reset ya. Jadi reset ini tujuannya yang di reset itu HTML-nya ya, sebenarnya ya. Nah ini sudah bisa apa belum? Saya harus zoom ya. Jadi kalau kita menggunakan reset tadi, artinya akan mengembalikan ke fungsional defaultnya gitu ya, akan membentuk function dari defaultnya ini, loginnya ini. Nah ini seperti ini. Kemudian kita lihat, kita masuk admin, kita connect. Berarti kita connect ini di sini nanti kan ada pra ya, antara login dan juga nanti muncul status ya. Connect account status refresh 1 menit, ini cuma 1 menit ini saya batasannya ya. Ini logout ya. Nah setelah kita tahu bahwa ini adalah tampilan desainnya, bagaimana kalau ini kita ini warung, apa yang bisa kita promosikan di situ ya. Mungkin di sini ada beberapa template yang bisa Anda unduh, atau mungkin kita coba melakukan modifikasi dari template itu sendiri gitu. Kita coba lihat, sini ada 41 template login mikrotik, keren. Ini ada material flat yang hanya seperti ini ya, dan ada ini, ada loop. Ntar kita coba cari yang agak komplit ya. Informasi yang bisa dirubah, yang kurang bagus ini. Mikrotik responsive, coba cek mikrotik template hotspot login pack, template login pack mikrotik voucher ya, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Kita coba lihat di sini Laksa 19 mungkin. Ini login pack-nya. Nah ini ada mikrotik hotspot monitor. Nah, ini template hotspot mikrotik. Wah ini lebih kompleks juga ya. Nah, kita coba lihat ini login. Komputer yang hotspot. Kita download aja dulu templatenya, kita taruh, anggap ini ada di mikrotik ya, ada template hotspot mikrotik hotspot Mihon master ini ya. Nah ini ukurannya berapa ya, kita
cek. Nah, sudah selesai, berarti dia ada posisinya di MikroTik ya. Dia posisinya ada di template hotspot MikroTik. Kalau kita buka, bentar. Ini ya. Kalau kita buka, kita coba ekstrak dulu di sini. Masuk di zip, ekstrak to template MikroTik hotspot. Ini kita sudah ada ya. Template MikroTik hotspot. Misal kita akan contohkan, ini kita kasih nama MikroTiknya, MikroTik bukan MikroTik ya, template hotspot. Dan Anda buka. Nah, setelah Anda buka, di sini ada macam-macam ya, hotspot 2, kemudian juga ada hotspot 3 ya. Tapi nanti yang akan dimasukkan itu satu saja gitu ya. Misalkan nanti Anda ingin memasukkan hotspot 1 atau 2 ya, ini duanya dihilangkan. Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya direktorinya itu ada di file. Nah, ini ada di file ini, kita bisa melakukan upload dari sini. Atau bisa kita lakukan drag and drop dari sini, atau bahkan kita bisa melakukan menggunakan FileZilla. Ya. Kalau kita dari itu kita menggunakan FileZilla ya harusnya. Jadi untuk itu kita akan mencoba melakukan drag and drop dulu ya. Coba dulu. Nah, jadi langsung saja kita akan melakukan upload ya. Mungkin kita coba dulu di yang pertama ini. Ini kita kasih nama, kita lakukan rename ya. Kita lakukan rename hotspot saja. Kenapa hotspot saja? Karena kalau kita lihat, kita lakukan pengecekan di Winbox, file list ini ada yang namanya hotspot. Jadi hotspot ini yang fungsinya nanti melakukan perubahan template-nya ya. Kita bisa menghapus ya, kita hapus dulu dari hotspotnya ini. Nah, kemudian kita bisa juga melakukan upload ya. Kalau kita menggunakan Windows di Winbox mungkin bisa ya, kita langsung upload seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan Linux itu ya harusnya kita menggunakan FTP ya. Nah, kita coba pakai yang WinSCP. Di sini ini perlu upgrade, ada upgrade dulu. Nah, kemudian saya menggunakan MikroTikku dengan SFTP. Hostname-nya ini adalah loginnya tadi dengan port number 22, admin, dan passwordnya kosong. Kita cek dulu. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini ya, ini hanya ada skin auto before reset ya. Anda juga bisa melakukan pengecekan di sini. Ini ada yang namanya IP di firewall connection service port. Ya, ini ada beberapa portnya ya. Ada yang menggunakan 1, 2. Nah, port ini semuanya hidup. Kalau kita ingin mengamankan, sebenarnya kita juga bisa merubahnya juga ya, supaya lebih aman di sistem user. Ini kan kita ada user dengan admin ini statusnya full. Kalau yang full ini, kalau kita lihat, dia support lokal, support SSH, bahkan sampai di Winbox, web, Snipe, API. Nah, ini dia support semua. Ini ada SSH, privat, aktivasi user ya. Jadi ini ada yang aktif di Winbox, ada juga yang di SSH-nya ya. Nah, ini sama ya, ada yang skin, ada yang before reset. Kalau kita lihat sini, ini skin before reset. Kita akan coba melakukan drag and drop di sini. Ini ada hotspot ini ya. Hotspot saya masukkan ke masukkan di sini, saya drag and drop di sini. Nah, kenapa di drag and dropnya di sini? Karena memang
posisinya ini kalau kita menggunakan Linux ya, kita nggak mungkin akan itu ya. Kita coba lihat dulu, customize file name ya. Nah, kita coba lihat juga di sini. Nah, ini sudah ada hotspot Allogin ya. Nah, kalau kita menggunakan Winbox di Windows, mungkin kita drag and dropnya langsung dari sini juga bisa. Tapi kalau kita menggunakan Linux, ya kita harus menggunakan FTP ya, istilahnya seperti itu. Kita akan coba cek lagi, dan kita akan melakukan ya ini login tadi ya. Langsung kita enter di loginnya. Nah, ini sudah langsung masuk. WiFi Kemangi 41, langganan WiFi, WA nomornya berapa, user password juga berapa ya. Kalau kita lihat sini, ini ada user password, ini ada kode voucher ya. Jadi kode voucher, kalau Anda ingin menggunakan voucher mungkin bisa dimasukkan ya. Kalau Anda ingin menggunakan use password sementara seperti ini. Mungkin besok akan kita coba bahas lagi mengenai kode voucher. Nah, untuk yang sekarang ini kalau kita lihat, ini ada admin, kita login. Saat login posisinya itu tadi, kemudian saat posisinya status, nah ini sederhana sekali ya. Ada IP, aktif, refresh, kemudian bisa kita logout keluar, kemudian bisa kita login kembali. Nah, di posisi login ini kalau kita lihat, ini kan ada login ya. Nah, ini login, ini sama nih ya, login ini sama, ini sama. Kita lihat dulu di bagian filenya tadi ya. Ini ada hotspot, kemudian di sini ada file yang namanya login. Ini ada login, ini ada allogin. Allogin ini kan proses autentifikasi saat kita login. Kalau di login ini proses halaman pertama kali login ya. Jadi mungkin ini yang berpengaruh. Sebenarnya ini masih kurang kompleks ya kalau saya lihat ini contoh ininya ya. Kita coba lakukan edit loginnya. Kita lihat ini Kemangi 41, misalkan kalau kita cek tadi Kemangi 41, kita coba ganti lah ya. Ada loginnya, cek kemarin 41, ini titelnya ya ini ya. Kemudian Anda cek lagi Kemangi 41, ini di halaman utamanya. Kalau di halaman sini kita cukup ketik, misalkan ini adalah selamat datang di warung kemasan gitu ya. Jadi kalau kita ngomongkan di warung kemasan ya, mungkin ini tipe warung yang entah itu kemasan, kemarang atau apa ya, saya nggak mau nyebut merek juga. Nah, ini ada langganan WiFi, bisa menghubungi, misal saya buatkan 081249807909. Nah, voucher WiFi Kemangi. Kalau kita lihat di sini halaman utamanya logo ya. Nah, ini di atasnya logo, tabel, body. Ini konteksnya ya. Ada radius, image, src ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, ini sepertinya ini kalau saya tarik ke sini, dia adalah bentuknya berupa image ya. Jadi kalau ingin merubah image ya mungkin bisa diganti image-nya atau diganti itunya aja. Nah, untuk itu ini mungkin salah satu tadi ya, langganan WiFi, atau enggak kita kasihkan WiFi gratis mungkin juga bisa ya. Jadi kalau kita menggunakan WiFi gratis, otomatis mungkin kita bisa menawarkan sponsor ya, kita bisa menawarkan sponsor dari warung kita ya. Misalkan di sini ada geprek Samarinda, ada geprek murah, daftar paketnya itu bisa kita lihat juga di sini. Jadi itu juga akan mempercantik tampilannya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat daftar paket WiFi yang saya coba selesaikan dulu di sini. Ini ada daftar paket WiFi ya. Login voucher, if trial, yes, coba gratis ya.
yang login voucher, kemudian login username password, klik di sini, error, alamat ya bisa diganti juga, kemudian juga apalagi nih ya, tab kontennya ya. Nah ini sepertinya menggunakan misalkan ini dulu Jalan Ahmad Yani nomor 80 ya, login HTML, daftar paket wifi, kita cek dulu daftar paket wifi masa aktif. Ini sebagian menggunakan JS ya, JSON. Harapannya nanti kalian juga pastinya sudah sedikit memahami juga ya mengenai get elemen by IP ya, mengenai website trial ya. Kita coba secara sederhana aja lah ya. Konten tadi logo ini warung Marang, langganan wifi bisa ke sini. Sudah saya save dari login ini, coba saya tarik lagi ke bagian ini. Nah ini pastikan ada di atas ya. Jadi ini adalah foldernya. Kalau yang atas ini juga jadi subnya ya, dia langsung melihat subnya ya. Jadi sub-subnya seperti ini. Kalau sudah, Anda bisa melakukan, coba ya, kita lakukan refresh di sini di loginnya. Ini ada perubahan enggak? Nah ini ada ya, langganan wifi WA seperti ini, wifi Kemangi, ini selamat datang di warung Marang. Nah ini tinggal kita ubah ini sebenarnya, user password paket ini ya, daftar wifi nya Jalan Ahmad Yani nomor 80. Nah ini harus kita ubah. Nah untuk itu, karena kita sudah selesai ya, ini harapannya Anda bisa melakukan login dan mengganti semua password atau apa yang ingin Anda lakukan di sini ya. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin suatu saat kita akan coba bahas bagaimana kalau kita menggunakan voucher gitu ya, voucher atau mungkin lain sebagainya. Bahkan Anda juga bisa nanti membuat suatu halaman di login ini halamannya ini bisa seperti website juga secara full ya. Kalau saya lihat di sini, coba saya hapus dulu di sini. Misalkan ini saya langsung delete ya. Nah, kemudian saya kopikan mungkin dari template yang pernah saya gunakan. Ini ada Aksoma ya. Nah, ini kita coba seret ke sini. Nah, ini proses upload. Sudah berapa MB ini. Nah kalau sudah selesai, maka otomatis coba kita lakukan refresh juga di sini bagian loginnya. Ini sudah ganti juga ya di Aksoma login. Ini lebih bagus lagi gitu. Nah ini Anda juga bisa banyak menyediakan jasa juga, layanan apa gitu ya. Ini bisa dilakukan di sini. Jadi ada price, kontak gitu ya. Nah jadi nanti halaman login itu bukan hanya sebagai media untuk kita login hotspot, tapi juga mungkin sebagai promosi. Entah itu di warung kita ini kita punya apa, di toko kita punya apa, itu bisa kita jadikan sebagai promosinya seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Kita akan bertemu minggu depan. Semoga tidak ada kendala, sehat selalu. Sampai jumpa. Maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.